selamat pagi semua anak kelas 9. Apa kabarmu? Aku percaya bahwa kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mengikuti pembelajaran. Tuhan tolong baik anak didik yang ada di rumah, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan tolong bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran, berikan hikmat dan kepintaran, sehingga kami boleh sama-sama mengerti, memahami apa yang kami ajarkan hari ini. Kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Yesus, amin. Kita melanjutkan pembelajaran. Ibu ada ambil sebuah lagu dari albumnya GPCC yang berjudul Sampai Akhir Hidup. Nanti anak didik boleh ikuti lagu ini, bahkan mungkin yang ada yang sudah tahu sama-sama bernyanyi, yang belum tahu sama-sama kita belajar. Di lagu ini diceritakan bagaimana bahwa Allah tidak memandang latar belakang kita, tetapi Allah ingin kita bangkit dari latar belakang kita yang mungkin latar belakang kita tidak baik. Kita bangkit untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu adalah menjadi anak-anak pemuda remaja atau anak-anak Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan.
juga sudah berdoa. Kalau minggu lalu kita belajar tentang yang namanya makna hidup remaja Kristen. Kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dari notabene-nya dia bukan orang yang sempurna, dia tidak memiliki tangan, kedua tangannya, dan tidak memiliki kaki. Tapi dikatakan bahwa itu tidak masalah bagi dia. Di situ dia menunjukkan bahwa dalam ketidakadaannya dia membuat hidupnya berharga di mata Tuhan. Dia membuat hidupnya bermakna bagi banyak orang, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu gereja dan orang muda. Coba anak didik, kalian amati gereja kalian masing-masing. Perbedaan antara orang muda dan orang dewasa dari seluruh anggota jemaat itu mana yang lebih banyak? Berapa persenkah orang muda? Berapa persen dari keseluruhan jemaat itu? Bahkan juga mana yang lebih banyak, orang mudakah atau orang dewasa? Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana sebenarnya pandangan gereja terhadap jemaat, bagaimana pandangan jemaat terhadap gereja. Lori Hook mengatakan bahwa seringkali agama itu mengajarkan yang namanya rasa takut, ya kan? Sering kita mendengar bahwa kita takut melakukan kesalahan untuk nanti kita mendapatkan yang namanya kutuk. Bahkan juga kita takut akan gerak dan arus yang mengarah kepada Roh Kudus. Seringkali pandangan-pandangan itu menciptakan bahwa Allah itu adalah Allah yang suka menghukum dan juga Allah yang marah. Bahkan kita membuat agama itu membuat rasa takut sehingga melakukan perintah, melakukan atau suatu ajaran itu dikarenakan rasa takut. Padahal sebenarnya adalah kemerdekaan di dalam Kristus, tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut. Dari apa yang dikatakan Lori Hook, dikatakan bahwa agama bukan mengajarkan rasa takut, tetapi harus mengajarkan yang namanya rasa tanggung jawab. Kita kembali ke topik kita, bagaimana itu gereja dan orang muda. Di dalam Alkitab ada banyak kisah yang mengajarkan bagaimana Allah memakai orang muda. Contohnya ini yang sangat familiar dan sangat terkenal dari kita sekolah minggu bahkan sampai hari ini, itu adalah tentang Daud. Ya, Allah memanggil Daud. Kisahnya dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13. Kalau kita tahu ceritanya, di situ kita lihat bahwa pemilihan Allah atas Daud itu sebetulnya aneh. Kenapa? Karena Daud itu digambarkan wajahnya itu kemerah-merahan, elok wajahnya dan indah matanya. Jadi diartikan bahwa di sini dia tuh seperti bintang sinetron sebenarnya, bukan tipe seorang prajurit. Ketika Allah mengutus Samuel untuk memilih Daud, mengurapi Daud menjadi seorang raja, dia pergi kepada Isai, ayahnya Daud, dan ketika Samuel menyeleksi kakak-kakaknya, mungkin ini yang dari Tuhan kah, atau mungkin ini yang Tuhan pilih karena perawakannya yang tinggi dan badannya yang tegap, bahkan parasnya yang sangat luar biasa. Tetapi di sini Allah tidak memilih satupun daripada antara kakak-kakak Daud, sehingga Samuel bertanya kepada Isai, Isai, hanya inikah anakmu? Isai menjawab, oh tidak, masih ada satu lagi, dia sedang menggembalakan kambing domba di padang. Artinya di sini bahwa Daud itu sebenarnya dia hampir dilupakan oleh keluarganya karena backgroundnya atau karena keadaannya yang masih sangat muda. Di sini kita lihat bagaimana ternyata pemilihan Allah itu tidak seperti pemilihan yang dilakukan oleh manusia. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7, di mana tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan memilih Daud karena Tuhan tahu potensi Daud.
Tuhan tahu potensi Daud. Tuhan membutuhkan orang muda, termasuk anak didik semua, termasuk remaja kelas 9 yang ada, dimana karena orang muda itu mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang baru untuk mendukung rencana Allah. Ya, kalau orang yang sudah lansia, pasti mereka terbatas dengan fisik mereka, terbatas dengan yang namanya kemampuan mereka, bahkan mungkin mereka yang sudah mulai tidak bisa berpikir banyak. Tapi kita orang muda, kita harus semangat, kita harus tahu bahwa kita ini adalah generasi gereja, kita ini adalah tulang punggung gereja, tiang gereja. Kalau kalian sebagai orang muda sudah mulai yang namanya terpuruk, tidak ikut di dalam pembangunan gereja, tidak ikut di dalam pembelajaran kita hari ini, yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa Allah membutuhkan orang muda. Nah, kalian masih muda kan? Kita harus bangkit, kita harus semangat bahwa Allah membutuhkan saya dan anak didik yang ada. Kalian masih muda, jaga hidup masa muda kalian. Ya, jangan sampai jatuh ke dalam hal-hal yang membuat masa muda kalian tersiram. Nikmati masa muda kalian, berkaryalah di dalam Tuhan. Kita ingin dan kita tahu bahwa Allah pasti memakai kita untuk melaksanakan rencananya. Untuk menjadi tugas kalian adalah kalian kumpulkan pendapat dari minimal 2 orang tentang bagaimana apa yang membuat mereka tertarik kepada gereja, dan juga apa yang membuat mereka tidak tertarik kepada gereja. Saya ulangi, untuk tugas kalian adalah kalian kumpulkan 2 pendapat dari 2 orang yang berbeda, keluarga kalian aja, gak usah jauh-jauh, keluarga kalian baik mama, papa, atau mungkin kakak, adik, atau siapapun juga yang ada di rumah. Kalian tanya pendapat mereka, bagaimana pendapat mereka, apa yang membuat mereka tertarik kepada gereja dan apa yang membuat mereka tidak tertarik kepada gereja. Nanti kalian kumpulkan dan tulis kirim kepada saya, dan dibuat itu pendapat siapa dan apa pendapatnya. Oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak muda, tetap semangat bahwa kita adalah generasi muda yang sangat-sangat dipakai oleh Tuhan. Tidak peduli apa masa lalu, tidak peduli bagaimana keadaanmu, kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang tetaplah banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati.